Halo guys, gak kerasa sekarang udah mulai masuk pertengahan tahun dan gak bakal kerasa juga namanya waktu nanti tiba-tiba udah akhir tahun lagi. Pertanyaannya, bagaimana nih kabar kalian? Yang dulu, yang awal-awal tahun punya resolusi untuk memulai bisnis, udah mulai belum? Tapi gue di sini mau sharing, mau berbagi tips bagaimana kalian yang memang berencana ingin memulai bisnis online, bagaimana step by step dalam memulai bisnis digital ataupun bisnis online di tahun 2022 ini. Dari mulai mencari ide bisnis sampai dengan bisa menghasilkan dari bisnis itu sendiri. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan niche market kalian. Kalau kalian melihat konten sekarang di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu udah banyak banget berseliweran tentang apa yang namanya niche market, tentang di bidang mana kalian mau berkecimpung, di bidang mana kalian mau berbisnis, dari mulai bidang keuangan, kecantikan, kesehatan, olahraga, parenting, banyak banget macamnya. Nah, itu semua terserah kepada kalian, dan kalian harus benar-benar spesifik dalam menentukan niche market itu sendiri agar kalian kedepannya bisa lebih berfokus pada market yang telah kalian pilih. Dan kalau bisa di niche market ini kalian juga harus lebih memilih kepada micro niche market. Misalkan kalian ingin memulai bisnis di market olahraga kesehatan. Nah, kalian kurasi lagi tuh, kesehatan olahraga untuk siapa? Misalkan olahraga untuk perempuan yang seperti apa? Perempuan yang memang kelebihan berat badan atau perempuan idealkan badannya setelah mereka melahirkan. Nah, itu kan market yang benar-benar niche banget gitu, mikro niche banget. Jadi kalian benar-benar spesifik fokus terhadap market itu. Setelah kalian sudah menentukan niche market, kalian harus bisa menggali potensi-potensi apa yang bisa kita jadikan sumber income, yang bisa kita ekspor dari niche market tersebut. Jadi di sini kalian harus mempunyai mindset path to money, yaitu kalian bisa menganalisa nih, kalian bisa melihat, oh dari bidang ini, dari niche market ini apa aja nih yang bisa kita generate sebagai income kita. Jadi contohnya begini, ibu-ibu yang telah melahirkan ingin mengidealkan badannya. Nah, kita bukan hanya melihat dari, kita tidak hanya menjual tentang mungkin obat atau suplemen agar ibu-ibu ini bisa membakar lemaknya gitu, atau mungkin kita men-share cara olahraga untuk bisa mengidealkan tubuh kembali setelah melahirkan. Tapi kalau kita mempunyai mindset path to money, kita bisa melihat bahwa dari niche market ini banyak sekali yang bisa kita generate menjadi income kita. Karena bukan hanya suplemen saja dong, bukan hanya obat pelangsing saja, tapi kalian juga bisa membuat e-course, membuat kelas online, webinar bagaimana mengidealkan kembali tubuh ibu-ibu setelah melahirkan, pasca melahirkan. Setelah kalian bisa menganalisa sebuah market, sebuah bidang, sebuah industri, di mana aja sih kita bisa menghasilkan income gitu dari bidang tersebut, dari niche market ini, kira-kira duit itu datangnya dari mana aja ya? Apakah hanya dari kita menjual suplemen, menjual pelangsing? Kan enggak, kita bisa menjual kelas, bisa menjual guideline bagaimana kita berolahraga, bagaimana ibu-ibu itu menyusun plan mealnya itu, menyusun pola makannya agar bisa mencapai tubuh ideal gitu kan. Nah, ini juga masuk terhadap cara yang ketiga, yaitu build your story. Buatlah cerita kalian sendiri. Jadi cara yang ketiga ini adalah cara yang sangat efektif, cara yang sangat ampuh untuk kalian berbisnis di
tahun 2022 ini, bagaimana kalian bisa bercerita kepada target market. Usahakan cerita kalian ini adalah sesuatu yang relate, sesuatu yang membuat target market kalian ini tertrigger gitu. Oh, ternyata brand satu ini kok relate sama aku ya gitu misalkan. Oh, ternyata kok bisnis ini kok tahu aku banget gitu dari ceritanya, dari backgroundnya gitu. Kayak kalian itu menggiring market kalian dari suatu titik ke titik yang lainnya gitu. Jadi misalkan gini, kalian itu ibaratkan menawarkan mimpi, menawarkan solusi bagi mimpi-mimpi target market kalian gitu. Kan mimpi target market kalian itu misalkan yang tadi seperti contoh kasusnya ibu-ibu yang setelah melahirkan ingin mengidealkan kembali tubuhnya gitu. Itu kan impian mereka semua kan, tapi mereka nggak tahu caranya nih. Nah, kalian lewat story kalian, lewat cerita kalian bisa mendeliver suatu solusi gitu dari masalah tersebut, bahwa bisnis kalian ini bisa mengantarkan mereka dari satu titik pada mimpi mereka gitu. Dari yang mungkin pasca melahirkan badannya agak longgar, tidak terkontrol, makanya menjadi badan yang ideal gitu setelah kenal dengan bisnis kalian itu, entah itulah produknya, entah itu lewat platform lainnya dan segala macamnya. Yang keempat, dari story tersebut kalian harus menentukan strategi marketing kalian. Strategi marketing dalam dunia online ada dua, yaitu organik dan juga berbayar, paid traffic gitu. Menurut gua dan yang selalu disarankan juga oleh orang-orang yang bergelut di bidang bisnis digital ini, jangan kalian langsung nyemplung ke paid traffic gitu. Jangan kalian langsung baru juga membuka bisnis, baru riset-riset, ketika udah nemu, oh kalian udah nentuin niche marketnya, udah nentuin bisnis model mau kayak gimana, udah membuat cerita ataupun story, lalu kalian tiba-tiba ngiklan, ya kan kalian berpotensi banget buat boncos gitu. Lebih baik kalian memakai strategi marketing organik dulu, seperti membuat konten itu juga adalah langkah nomor 5 adalah memulai bisnis online tahun 2022 ini. Karena apa? Karena sekarang konten itu di mana-mana ada. Orang itu sekarang bisa dibilang terpapar oleh banyaknya konten di sosial media, itu di TikTok, di YouTube, di Instagram, di mana-mana ada. Dan jadi konten itu ya semuanya bisnis gitu. Maka dari itu gue menyarankan buat kalian untuk membuat konten dan menyampaikan, mendeliver story yang udah kalian buat itu lewat konten, dibungkus menjadi konten, dibungkus terserah kalian mau memakai cara kayak gimana, strategi kayak gimana. Yang paling viral sih sekarang biasanya orang ketika mengedukasi market itu dibungkus dengan entertain. Jadi tidak hanya mereka mengedukasi saja tapi ada entertainnya juga gitu. Jadi market kalian itu tidak bosan dan bisa tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Dalam konten itu juga kalian bisa share-share tentang tips, contoh kasusnya misalkan tips bagaimana menghilangkan stres setelah melahirkan, bagaimana pola makan setelah melahirkan agar mencapai tubuh ideal, ataupun tanya jawab Q&A. Kalian berikan solusi terhadap masalah-masalah yang dialami market kalian. Jadi balik lagi, itulah kunci dari storytelling. Bagaimana kalian bisa membuat suatu cerita, mendeliver cerita itu, dan cerita itu relate dengan target market kalian. Jadi ibarat kata kalau ada ibu-ibu lagi scrolling, tiba-tiba ngeliat konten kalian yang sedang lewat gitu, wah ternyata ini kok brand tahu gue banget ya, misalkan oh ini bisnis mereka nih kok kayaknya nyambung. Dalam membuat konten ini juga kalian perlu tentukan di platform mana kalian ingin membuat konten tersebut. Tapi saran gue sih baiknya kalian bikin di semua platform ya. Tapi ya paling rame itu kan zaman sekarang Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Dan enaknya lagi kalau konten video seperti ini kan kalian nggak harus bikin satu-satu gitu. Kalian bisa mungkin bikin video YouTube yang agak panjangan dikit. Nah, kalian distribusikan konten dari YouTube itu Instagram dan juga TikTok kalian. Kalian jadi tinggal cut-cut aja tuh, jadi gampang. Cara yang keenam setelah membuat konten, yaitu kalian harus bisa mengumpulkan database dari follower kalian, dari target market kalian. Jadi sederhananya gini, kalian kan sudah membuat konten nih, sudah membuat story, wah kalian pokoknya udah mengumpulkan banyak banget lead followers yang tertarik dengan bisnis kalian, yang udah bener-bener setia nontonin kalian gitu, ngikutin kalian. Tapi kan itu semua followers kalian itu kan bukan punya kalian, itu punya Instagram, punya si YouTube, si TikTok gitu. Kalian nggak punya kuasa apa-apa terhadap hal itu gitu, terhadap market kalian. Nah caranya kalian harus bisa mengumpulkan database dari mereka. Jadi
kalian harus bisa mengarahkan market kalian ini, followers kalian untuk bisa menjadi database kalian. Caranya mengumpulkan email ataupun nomor WA, bisa menggunakan landing page ataupun bio link gitu kan, karena banyak banget sekarang kayak Linktree, ada Linkit. Nah di situ juga kalian kan bisa mengkolek gitu mengumpulkan email ataupun nomor WA dari target market kalian. Biasanya untuk memancing mereka itu kalian bisa memakai yang namanya lead magnet. Jadi kalian memberikan sesuatu yang entah itu gratis, atau apapun, sehingga membuat mereka mau membagikan, mau menuliskan email dan juga nomor WA mereka. Jadi itulah tujuannya dari 6 step tadi, yaitu kalian bisa mengumpulkan database dari customer kalian, dari followers kalian, dari target market kalian gitu. Kalian punya prospek yang banyak, karena itu saat ini sangat penting banget. Dan dari data tersebut juga bisa kalian olah lagi untuk kalian beriklan gitu. Nah jadi ini step terakhirnya, ujungnya itu memang kalian bisa beriklan lebih efektif juga gitu. Ketika kalian sudah mempunyai database, ketika kalian sudah mempunyai data dari followers kalian, dari target market kalian, kalian bisa memasukkan data itu ke Facebook Ads ataupun Google Ads. Kalian menyuruh nih Facebook ini untuk mencari orang-orang yang seperti database kalian, interestnya, karakternya gitu, yang sesuai. Jadi kan iklan kalian tuh lebih efektif gitu mencarinya, dibandingkan kalian langsung belum punya database, masih followers masih sedikit, belum punya bisnis model yang tepat, kalian udah ngiklan, itu kan potensi boncosnya gede banget. Tapi kalau kalian mempunyai database, kalian bisa memulai email marketing, bisa WA blast, jadi cukup efektif lah untuk marketing kalian. Ketika kalian menjual produk ataupun kalian update launching produk baru, itu kan akan sangat mudah. Jadi konklusinya itu seperti yang tadi udah gue jelasin, itu ada 6. Ketika kalian ingin memulai bisnis digital, bisnis online di tahun 2022 ini, yaitu kalian harus tentukan niche market, kalian harus tentukan bisnis model, ataupun kalian harus mempunyai mindset path to money. Kalian tentuin dari bisnis ini, dari niche market ini, kira-kira apa aja nih yang bisa berpotensi untuk bisa menghasilkan income kepada kita. Setelah kalian tentukan 2 itu, kalian juga harus mulai membuat story, ataupun kalian bangun cerita terhadap bisnis kalian itu. Cerita yang relate, cerita yang benar-benar bisa menyinggung kehidupan target market kalian gitu, sehingga target market kalian merasa, oh bisnis ini, brand ini kok tahu gua banget gitu. Setelah kalian buat story, yang langkah yang keempat adalah kalian tentukan strategi marketing, yaitu strategi organik. Jangan langsung berbayar, tapi yang organik. Yang organik ini banyak cara macamnya. Salah satunya adalah langkah yang kelima, kalian harus membuat konten. Konten ini kalian juga harus strategikan apa aja yang mau kalian bangun di brand kalian, di bisnis kalian. Kalian deliver, kalian bungkus cerita ataupun storytelling kalian di konten tersebut, dari mulai tips, solusi, Q&A. Nah setelah konten itu kalian harus arahkan followers kalian, pengikut kalian itu, target market kalian ke database kalian dengan cara mengumpulkan email dan juga nomor handphone dari mereka. Caranya bagaimana? Kalian bisa menggunakan lead magnet atau webinar, atau ya apalah, banyak banget caranya untuk bisa kalian menarik orang-orang agar mereka mau mencantumkan email dan juga nomor WA kalian. Paling efektif sih ya kalian memberikan produk gratis misalkan. Setelah kalian mempunyai database, baru kalian mulai menjalankan paid traffic untuk melebarkan bisnis kalian, untuk scale up bisnis kalian menggunakan database yang kalian punya gitu. Jadi kita juga beriklan tidak hanya sembarang iklan, tidak asal menebak-nebak seperti dukun lah gitu ya. Jadi mungkin itu aja sharing-sharing tips dari gua, step by step bagaimana kita memulai bisnis online di tahun 2022 ini. Ya ini gue juga bukan seorang expert, gue hanya berbagi dengan apa yang pernah gue alami dalam bikin konten. Gue juga masih terus berusaha untuk kreatif, yang penting kita mau belajar aja, nanti juga ketemu kok jalannya. So see you on the next video.